Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan kami boleh menyapa saudara-saudara kembali yang kami percaya telah menerima manfaat rohani melalui diskusi yang coba kami angkat dari minggu ke minggu dalam acara ini. Dan kami tetap selalu mengingatkan saudara-saudaraku untuk mempersiapkan diri Anda sebelum berdiskusi dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat Anda di rumah masing-masing. Kembali lagi pada kesempatan ini saya Pendeta Edward Taliwongso dan tidak sendiri, pada saat ini ditemani lagi oleh hamba Tuhan Pendeta Widodo Purwanto. Dan juga sudah bersama-sama dengan kami tersambung melalui secara daring, yaitu hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal. Dan pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga ini dengan judul Cawan Lebur yang Datang. Tetapi sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Suci. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga. Terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih. Pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali lagi mempelajari firman-Mu. Manakala kami akan mendiskusikan berbagi pandangan, urapan Roh Suci sangat kami butuhkan, menerangi hati kami dengan firman-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk untuk menggali tema-tema yang kita angkat dari pelajaran yang kedua ini, ada beberapa hal sebagai pendahuluan yang perlu kita ketahui. Yaitu pokok utama dari pelajaran yang kedua ini diambil dari beberapa ayat, ya, dari kitab 1 Petrus 4 ayat 12-19, 1 Petrus 5 ayat 8-11, Roma 1 ayat 21-32, Yeremia pasal 9 ayat 7-16, dan juga 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan secara umum tema yang akan diangkat adalah menderita sebagai orang Kristen, dan bagaimana sebagai orang Kristen kita menganggap adalah sebuah kebahagiaan apabila kita berada di dalam penderitaan. Nah, kita melanjutkan tentang cawan lebur. Minggu yang lalu kita sudah memberikan definisi apa itu cawan lebur di dalam konteksnya ketika kita belajar tentang bagaimana para pengrajin logam menggunakan cawan lebur ini. Tetapi sekarang mari kita lihat ini di dalam konteks pelajaran kita untuk minggu ini. Nah, apakah yang akan kita pelajari sekarang ini tentang cawannya ataukah tentang material atau zat atau partikel yang dimasukkan ke dalam cawan lebur itu? Nah, fokus kita adalah tentang cawan leburnya. Itu sebabnya maka pada sepanjang minggu ini kita belajar berbagai penyebab umat Kristen berada pada situasi atau penderitaan dan kesusahan. Kalau kita bertanya, apa cawan itu? Apakah orang Kristen itu sendiri atau penderitaan? Nah, menurut pelajaran sekolah sahabat, orang Kristen dalam analogi yang digunakan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat itu sebenarnya bagaikan logam, material atau zat yang dimasukkan ke dalam cawan lebur. Dan cawan lebur itu adalah situasi atau kesukaran yang dialami oleh orang Kristen. Jadi sekali lagi cawan lebur itu adalah situasi atau kesukaran. Nah, api yang panas yang dapat mengakibatkan logam mencair dan melebur itu adalah penderitaan itu sendiri. Jadi sumber api itu bisa bermacam-macam. Itulah yang akan dipelajari sepanjang minggu ini, bahwa sumber penderitaan yang diderita oleh orang Kristen itu juga bisa bermacam-macam. Ya, jadi ada 3 hal di sini. Cawan leburnya itu adalah situasi, api yang adalah penderitaan, lalu kemudian material yang ada di dalam cawan lebur itu yang adalah logam atau zat itu adalah melambangkan orang Kristen. Dan sumber api, sumber penderitaan bisa bermacam-macam. Itu yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Nah, pada waktu ayat yang diangkat sebagai ayat inti dari penulis pelajaran sekolah sahabat ini, kita melihat ini bagaimana Petrus menulis ini dalam konteks tertentu. Ini sebenarnya ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil, di mana mereka sementara di bawah intimidasi dari Roma,
sebagai pemerintah penguasa politik, dan juga orang Yahudi yang menganggap mereka sebagai bidat atau pengajar sesat yang keluar dari agama Yahudi. Dan tulisan ini diberikan oleh Rasul Petrus untuk menguatkan mereka dan memberikan kepada mereka semangat untuk tetap setia bahwa menjadi pengikut Kristus, mereka bisa mengharapkan bahwa pasti akan datang penganiayaan. Lalu kemudian tulisan ini juga sebagai tanggung jawab Petrus ketika dia berjanji kepada Yesus bahwa dia mengasihi Yesus, dan Yesus bertanya sampai 3 kali, lalu kemudian Yesus menjawab bahwa jikalau engkau mengasihi aku, gembalakan, beri makan domba-dombaku. Ini adalah sebuah tulisan pastoral dari seorang rasul kepada para pembacanya supaya mereka bertekun di dalam iman, supaya mereka tetap setia karena semua penderitaan yang mereka alami ini adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk memurnikan mereka. Inilah secara umum tema yang akan kita angkat di pelajaran yang kedua ini. Baik, terima kasih pendeta, dan pelajaran kita di pekan yang kedua ini penulis telah memilih ayat inti yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dan 13. Di sana Alkitab mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Baik, sebelum kita akan lanjut lebih dalam lagi mempelajari sekolah sahabat kita pekan ini, kita akan melihat, mendalami akan ayat tema kita pada pekan hari ini. Baik, yang pertama kita akan melihat siapa saudara-saudaraku yang kekasih yang dituliskan oleh Petrus di dalam ayat ini. Siapa mereka ini? Nah, kalau kita melihat banyak ahli Alkitab, mereka percaya bahwa kitab Petrus ini dituliskan kepada orang-orang Kristen yang berada di luar Yerusalem, tetapi juga kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang berada di sana. Dan pada kalimat ini, saudara-saudara, di sini pada ayat 12 dan ayat 13, di sini dituliskan khusus kepada orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Kita tahu dari mana? Kita bisa balik di ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, dan penyembahan berhala yang dilarang. Jadi kita bisa lihat ciri khas yang digunakan di dalam ayat ini memberikan informasi bahwa kata-kata ini Rasul Petrus khususkan kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Nah, di mana mereka? Di mana spesifik tempat mereka tinggal saat itu? Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa mereka inilah orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Di mana itu daerah itu? Nah, sekarang itu kita kenal dengan daerah Turki modern. Jadi daerah ini adalah tempat orang-orang Kristen berkumpul, baik orang Yahudi dan non-Yahudi yang ada di sana. Nah, tujuan apa atau apa tujuannya Rasul Petrus memberikan ayat ini kepada mereka? Tujuannya adalah yang pertama untuk menolong mereka memahami kehidupan Kristen, ya. Jadi ada hal yang harus mereka pahami, ya, ada dasar-dasar fundamental yang harus mereka pahami tentang kehidupan orang Kristen, bahwa mengikut Yesus itu tidak selamanya akan baik-baik saja. Kita akan ada juga kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan orang Kristen. Yang kedua, menjadi orang Kristen itu tidak mudah, ya. Bukannya hal yang gampang, tidak mudah. Dan yang ketiga, mereka harus mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu mereka akan ditinggalkan sahabat, mereka akan menjadi orang yang tidak populer, ada pengorbanan dan penderitaan di dalam mengikut Yesus. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan nyala api siksaan. Baik, hal ini Petrus pernah jelaskan di pasalnya yang pertama. Ketika dia berbicara di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di sana Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun
ya, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa api ini adalah seperti ujian-ujian kemurnian yang datang dalam kehidupan kita. Ujian atau membuktikan kemurnian iman. Itu bisa jadi masalah-masalah, pencobaan. Sebentar kita akan lebih dalam melihat apa yang dimaksudkan dengan nyala api siksaan ini. Baik, penganiayaan yang dimunculkan di dalam ayat ini, kita akan melihat bahwa ada masalah yang datang, yang dimunculkan di dalam, yang muncul di dalam ayat ini. Muncul pertanyaan yang mendasar bahwa penganiayaan yang dialami oleh mereka pada saat itu, ya, atau nyala api siksaan itu, siapa? Datangnya dari siapa? Baik, menurut Bible Commentary dari Advent, volume 7 halaman 581 mengatakan, baik, secara konteks saat itu Petrus melihat bahwa akan datang penganiayaan, ya, yang datangnya dari Kaisar Nero yang akan menghancurkan pergerakan gereja Kristen yang mula-mula. Tetapi Petrus melihat lebih lagi daripada itu, bahwa ini bukan saja sekedar usaha dari Nero, tetapi ini adalah usaha setan untuk menghancurkan skema pergerakan dari gereja Kristen yang saat itu masih baik. Ya, ini adalah pergerakan Kristen yang mula-mula. Dan Rasul Petrus menyebutkan ada 4 fundamental yang perlu dibicarakan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi ini, di mana 4 fundamental ini akan menjawab pertanyaan, mengapa ujian itu harus ada, apa manfaat ujian itu, dan mengapa mereka harus bersuka cita di dalam penderitaan Yesus. Baik, kita mulaikan fundamental yang pertama. Yang pertama dikatakan bahwa penganiayaan itu tidak dapat dihindari. Jadi sekali kita memutuskan untuk mengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus, kita harus sadar bahwa penganiayaan itu tidak dapat dihindari, ya. Tetapi dampak dari penganiayaan itu bagi orang Kristen sangat penting, karena itu akan membawa standar di dalam kehidupan kita. Itu fundamental yang pertama. Yang kedua, selain kita akan melihat penganiayaan itu tidak dapat dihindari, hal yang kedua yang harus dipahami adalah penganiayaan itu adalah ujian, ya, adalah ujian. Dan Petrus melihat hal ini dalam dua sisi, ya, dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama, dia melihat bahwa pengabdian atau kesetiaan seseorang pada satu prinsip itu diukur dari seberapa lama dia bertahan di dalam penderitaan, ya. Mungkin sebagai contohnya, kalau kita ada di dalam perusahaan, datang masalah, nah kesetiaan kita itu diukur dari kita mau bertahan, tetap teguh, tetap sabar, atau tidak. Ya, jadi itu hal yang pertama. Pengabdian itu atau kesetiaan seseorang itu diuji, diukur dari seberapa bertahannya dia di dalam penderitaan. Yang kedua, orang Kristen itu akan dianiaya, dan penganiayaan itu akan datang. Dan orang yang berkompromi dengan dunia, mereka tidak akan dianiaya. Itu menurut Petrus di dalam 4 fundamental yang dia bicarakan di sini. Dan yang ketiga, hal yang ketiga, tadi yang pertama penganiayaan itu tidak dapat hindari, penganiayaan itu adalah ujian, dan yang ketiga adalah penganiayaan adalah berbagi pengalaman bersama dengan Kristus. Apa artinya berbagi pengalaman bersama dengan Kristus? Artinya di sini adalah menderita di dalam Kristus adalah hak istimewa, bukan hukuman. Ya, itu yang harus dimengerti oleh orang-orang Kristen saat itu. Ketika mereka menderita, mereka sementara mengambil bagian dari penderitaan Yesus. Artinya itu adalah sebuah hak keistimewaan, kesempatan yang istimewa, bukannya penderitaan ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, fundamental yang keempat adalah sama seperti salib membawa Yesus menuju kepada kemuliaan. Demikian juga orang-orang yang dianiaya, ya, ketika mereka menerima penganiayaan, itu akan membawa mereka kepada
kemuliaan, ya. Akan membawa mereka kepada kemuliaan. Nah, pertanyaannya di sini adalah kapan kemuliaan itu akan dinyatakan? Nah, ada dua hal di sini yang harus kita pahami. Yang pertama, beberapa komentator, termasuk komentator Advent, percaya bahwa kemuliaan ini adalah kemuliaan yang nanti didapatkan di dalam kerajaan surga setelah Yesus datang pada kali yang kedua. Sedangkan ada juga yang percaya, beberapa sarjana Alkitab, mereka percaya bahwa oleh karena ini Petrus sementara berbicara mengenai penganiayaan, mungkin mereka akan mati, disiksa. Nah, di sini dikatakan bahwa bagi mereka yang percaya dan dianiaya dan mereka harus mati syahid, akan menerima kemuliaan itu pada saat mereka dibangkitkan nanti. Jadi kira-kira inilah hal-hal penting yang perlu kita pelajari untuk melihat latar belakang atau ide-ide penting di dalam ayat tema kita. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sebagai orang Kristen, mengapa kita perlu menderita? Beberapa ayat Alkitab memberi ekspresi tentang panggilan untuk menderita sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1-13 adalah di mana Paulus memanggil orang-orang Kristen untuk mengikuti teladan Kristus untuk menderita. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi yang pertama, penderitaan sebagai seorang Kristen adalah bagian dari mengikuti teladan Kristus itu sendiri. Kemudian yang kedua, penderitaan perlu buat orang Kristen agar kita mengalami yang namanya proses penyucian dan pemurnian untuk pendewasaan iman. Yakobus pasal 3 ayat 2-4 mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang di dalamnya kita mungkin tahu kita menderita. Sebab di balik ujian itu maka iman kita akan menghasilkan ketekunan dan sampai ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan ini adalah cara Tuhan untuk kita boleh tiba di tahap yang lebih dewasa sebagai orang Kristen. Ellen G. White mengatakan, penderitaan berguna untuk perkembangan karakter. Kristus mengharapkan orang-orang Kristen memiliki karakter surgawi, karakter yang seperti dengan Kristus miliki. Review and Herald 28 November 1885 mengatakan, dan itu dihasilkan dari rintangan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Dan itu terbukti bukanlah sebuah kutuk, tetapi berkat terbesar yang ada di dalam hidup kita, karena karakter yang diinginkan Allah hanya bisa dibangun di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan sebagai seorang Kristen. Sekali lagi dia tambahkan di dalam Testimonies to the Church halaman 222, volume 1 dan volume yang ketiga. Iman dan hati harus diuji, karakter harus dikembangkan, adalah hambatan yang membuat kita kuat. Tantangan, cobaan, kesulitan, konflik, penolakan, bahkan penderitaan yang akan membuat kita kuat secara moral. Jadi yang kedua, kita menderita karena Kristus ingin membentuk karakter kita lebih seperti karakter surgawi. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16-18, penderitaan ringan yang kita alami mengerjakan bagi kita keselamatan yang kekal pada akhirnya. Lantas, dalam konteks apa kita sebagai orang Kristen perlu menderita? Alkitab menyatakan bahwa di dalam dari kitab Kejadian, orang benar selalu menderita. Khotbah di atas bukit, kemudian surat Paulus kepada Timotius di dalam Matius pasal 5, 2 Timotius pasal 3 ayat 12, selalu mengindikasikan tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar, orang-orang Kristen. Walaupun sepertinya perjanjian baru banyak menekankan penderitaan itu secara badani, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1, seperti apa yang dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula, mereka dianiaya bahkan sampai kepada zaman reformator. Namun bila kita merujuk kepada pasal yang ke-7 ayat 25, kata menganiaya di sana merujuk kepada kata bela yang memiliki pengertian dan harus digunakan dalam konteks mental atau penderitaan secara mental. Jadi kita perlu waspada. Walaupun di bagian tempat yang lain di dunia ini orang Kristen mengalami penganiayaan badani, kita perlu waspada tentang penderitaan mental yang orang-orang Kristen alami seperti kita saat ini. Nah, Kristus sendiri mengizinkan, Allah sendiri mengizinkan kita mengalami penderitaan itu.
1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kata membiarkan di ayat ini sama dengan mengizinkan. Membiarkan kita mengalami hal-hal yang mungkin jauh dari pemikiran Kristen kita. Biasanya orang berpikir orang Kristen akan berjalan mulus, tetapi kita mengalami penderitaan. Kita mengalami penderitaan bisa jadi karena perbuatan kita sendiri atau keinginan kita sendiri. Sebab Galatia pasal 6 ayat 7-9, sebab kita akan menuai apa yang kita tabur. Kemudian Yakobus 1 ayat 14, kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri dan pada akhirnya kita menderita. Apapun alasannya kita menderita, Allah tetap mengizinkan itu terjadi supaya kita belajar dari kesalahan kita. Sebab penderitaan ini bisa berasal dari dunia yang sudah dikutuk dalam dosa. Kemudian penderitaan ini bisa terjadi karena kita memiliki iman yang kita pertahankan sehingga mendatangkan penganiayaan. Atau menurut Ibrani pasal 12 ayat 6, penderitaan bisa terjadi karena Kristus ingin mendisiplin dan mematangkan kita. Nah, bagaimana kita dapat mengatasi penderitaan sebagai orang Kristen? Di dalam bukunya The Acts of the Apostle, Ellen White menuliskan, mereka yang menerima kuasa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tidak lepas dari penderitaan dan pencobaan setiap hari. Namun mereka tekun berdoa, selalu mencari pertolongan dari kasih karunia ilahi dan meminta Roh Kudus membantu mereka. Dan di bawah pengaruh Roh Kudus, bahkan yang paling lemah pun boleh belajar mencapai level yang lebih tinggi dalam proses sanctification. Jadi artinya ketika kita mengalami penderitaan, tantangan, pencobaan, satu-satunya jalan adalah untuk mencari pertolongan dari surga. Dan itu bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi penderitaan sebagai orang Kristen dan menang. Dan jika kita menang, kita akan naik satu level lagi kepada kematangan rohani yang perlu bagi kita sebagai orang Kristen untuk sampai kepada kemuliaan di mana kita akan hidup kekal selama-lamanya. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Dan sekarang kita melihat kaitan antara penderitaan dan pencobaan ini. Apakah setiap penderitaan adalah pencobaan dari Allah? Dan kalau kita melihat dari bukti-bukti ayat di dalam Alkitab, bisakah saya menyalahkan setan? Ya, kalau kita baca contohnya di dalam Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini kisah dari buku Ayub yang kita semua sudah tahu ceritanya. Nah, cerita Ayub menunjukkan bahwa ini mungkin saja terjadi. Tapi, namun ini sangat jarang terjadi. Kita harus ingat bahwa sebagian besar, saya tekankan sekali lagi, penderitaan yang terjadi adalah setan yang membujuk, tetapi manusia mengatakan iya. Ya. Jadi, penderitaan itu sumbernya bisa oleh karena kesalahan kita, bisa oleh karena kesalahan orang lain, bisa oleh karena setan yang menjadi originatornya, atau juga bisa mixture atau percampuran dari ketiga hal tersebut. Nah, bisakah penderitaan itu datangnya dari Tuhan? Kalau kita belajar pelajaran sekolah sahabat, belajar dari kehidupan Rasul Paulus di 2 Korintus. Ya, kalau kita baca, maka kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus, beberapa kesukaran yang dialami itu oleh karena kekerasan hatinya. Oleh karena sifatnya seorang yang keras, yang kolerik. Beberapa terjadi oleh karena diakibatkan oleh orang lain mencelakakan dia. Ya. Tetapi beberapa kesukaran memang dilancarkan oleh setan. Tetapi ada juga kalau kita baca, ternyata di dalam 2 Korintus 12 diizinkan oleh Tuhan. Nah, apakah pencobaan dari setan atau kemauan dan kelemahan kita? Dalam kondisi seperti apa? Kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus, yang saya mau ambil pertama dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5. 1 Tesalonika 3 ayat 5 mengatakan, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Jadi di sini Rasul Paulus mengakui bahwa si penggoda, setan, bisa mencobai umat di Tesalonika. Ya, jadi setan bisa menjadi originator dari pencobaan itu. Tapi kemudian kita bandingkan dengan ayat yang lain, Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, Yakobus 1 ayat 13-14 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi di sana kita lihat bahwa ternyata pencobaan itu bisa datang dari berbagai sumber, penderitaan itu bisa datang dari berbagai sumber, ya. Dan melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kiranya kita memiliki hati yang bijaksana untuk menentukan dan melihat apa yang terjadi. Dan kemudian bagaimana kita dapat mengatasi atau memenangi pencobaan, baik itu yang dilancarkan oleh setan ataupun dari diri kita sendiri, sebagaimana 2 ayat terdahulu yang sudah kita baca. Nah, Alkitab menawarkan beberapa saran praktis. Jika pencobaan itu oleh karena kemauan, oleh karena nafsu kita sendiri, maka ada 3 saran praktis yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah disiplin rohani pribadi. Itu menyangkut tentang ritual, baca Alkitab, baca firman, ya, menahan diri. Yang ketiga, berharap bergantung sepenuhnya kepada kekuatan firman Tuhan. Karena itulah yang digunakan oleh Yesus untuk mengalahkan pencobaan dari iblis. Kalau kita lihat 3 hal ini, doa, disiplin rohani, dan juga firman Tuhan, ini semua dilakukan oleh orang-orang seperti Ayub, Daniel, Yesus, dan Paulus. Mereka semua yang menolak berbagai godaan yang mereka hadapi, di dalam hidup mereka, mereka menggunakan 3 cara ini. Tetapi, bagaimana kalau seandainya pencobaan atau penderitaan yang kita alami itu oleh karena dilancarkan oleh setan? Nah, ada beberapa ayat, 2 Petrus 2 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Lukas 22 ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak goyah. Yesus berdoa untuk kita. Lalu Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan yang besar, saudara-saudara, setiap kali kamu mengalami berbagai cobaan. Ya, jadi kita tahu bahwa setan boleh menjadi originatornya atau Allah juga bisa mengizinkan itu dalam bentuk ujian, tetapi suatu hal yang pasti bahwa kalau kita setia, Tuhan akan merubah itu semua menjadi hasil yang maksimal untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah cara-cara praktis yang boleh kita gunakan ketika kita mendapati diri kita sementara berada di dalam pencobaan di dalam hidup ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan melihat cawan lebur setan, ya. Cawan lebur setan. Nah, ada pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan sebelum kita lanjut, yaitu apakah pencobaan itu datang dari setan atau dari diri sendiri, ya? Apakah pencobaan itu datang dari setan atau datang dari diri sendiri? Baik, menurut Roh Nubuat di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 62, di sana jelas dikatakan bahwa setan senantiasa menurunkan kegelapan, kesedihan, dan penderitaan ke atas umat manusia. Kita sudah tahu ini, tidak perlu dirahasiakan lagi bahwa semua pencobaan itu datang dari setan. Tapi ada yang harus kita perhatikan, meskipun pencobaan itu datang dari setan, Kemenangan akhir halaman 587 mengatakan bahwa semua yang memanjakan sifat-sifat dan tabiat-tabiat berdosa atau dengan sengaja menyenangi satu dosa yang diketahui sedang mengundang pencobaan setan. Ya. Jadi meskipun pencobaan itu datang dari setan, tetapi mereka yang tidak berserah, ya, mereka yang masih memanjakan sifat-sifat dan tabiat-tabiat berdosa, sementara mengundang itu pencobaan hadir dalam kehidupan mereka. Ya, mereka memisahkan diri dari Allah. Mereka ini tidak mempunyai pertahanan dan mereka akan menjadi mangsa yang empuk. Jadi artinya di sini sekalipun masalah itu memang diusahakan oleh setan untuk mengganggu umat-umat Kristen, tetapi kadang-kadang itu juga datang dari diri kita sendiri yang mau merelakan setan untuk mencobai kita. Ya, oke. Kita sudah belajar pada minggu yang lalu tentang cawan lebur gembala. Saat ini kita melihat cawan lebur setan. Bagaimana kita dapat membedakan cawan lebur gembala dan cawan lebur setan? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, cawan lebur gembala itu adalah kita dengan sengaja dituntun di jalan itu, ya. Tapi ingat,
bahwa itu adalah jalan yang benar. Kita ingat Mazmur pasal 23, ia menuntun aku di jalan yang benar, ya, jalan benar. Jadi walaupun kita akan melewati lembah kekelaman, tetapi kita ada di jalan yang benar yang akan menuntun kita kepada padang rumput yang lain atau tujuan kita yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cawan lebur setan itu adalah serangan. Ya, itu adalah serangan, dan serangan ini digambarkan di dalam Alkitab seperti serangan singa yang lapar. Jadi kita tidak dapat menghindari. Ya, jadi sebenarnya kedua serangan ini atau kedua cawan lebur ini tidak dapat kita hindari. Yang pertama itu memang adalah jalan yang harus kita tempuh. Kita dituntun oleh gembala melewati itu. Yang kedua adalah cawan lebur setan, di mana itu adalah serangan yang diberikan setan kepada kita. Keduanya kita tidak bisa hindari, tetapi cawan lebur gembala itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan rohani. Ya. Kita pasti akan melewati jalan itu, tetapi jalan itu akan menghantarkan kita kepada tujuan kita yang sebenarnya. Sedangkan cawan lebur setan, sekalipun kita tidak bisa hindari, pasti akan datang, tetapi kita bisa untuk menolak, kita bisa menahan, kita bisa menang atas cawan ini kalau kita tidak mau tergoda. Nah, cara mengatasi cawan lebur setan ini, Kebahagiaan Sejati halaman 82 mengatakan, setan tidak menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap kepada Allah. Jadi sangat jelas, kalau kita mau terhindar dari cawan lebur setan, kita harus selalu berharap kepada Allah. Baik, terima kasih pendeta. Kita tahu bersama bahwa dosa membawa penderitaan dalam kehidupan manusia. Nah, kalau begitu, apakah definisi dari dosa itu? Walaupun menurut Yakobus pasal 4 ayat 17, bisa dikatakan bahwa jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Alkitab memberi satu-satunya definisi tentang dosa. Dosa ialah pelanggaran atau pemberontakan terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dan Alkitab memberikan penekanan bahwa upah dosa ialah maut di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Dosa yang membawa penderitaan dan kematian itu adalah upah dari pelanggaran terhadap hukum Allah. Tetapi ayat itu berlanjut, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kemudian bagaimana agar seseorang bisa diampuni dari dosa dan pelanggarannya? Alkitab itu konstan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita datang mengaku dosa kita, tidak menyembunyikan pelanggaran kita, maka dikatakan di sana Allah adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Lantas apakah ketika kita berbuat dosa berulang-ulang kita tetap diampuni? Allah tidak pernah berubah. Setiap kali kita datang mengaku, janjinya amin dan pasti. Yang berubah adalah diri kita sendiri sebagai manusia. Masalahnya itu ada pada kita. Kita sering mengulangi dosa-dosa yang sama. Dan ketika kita mengulangi dosa yang sama dengan sengaja, maka itu akan menjadi tabiat yang pada akhirnya menuntun kita untuk tidak menganggap hal itu dosa lagi, sehingga kita tidak membawa hal itu dalam pengakuan, dan dosa yang tidak diakui pasti tidak akan diampuni. Dalam artikelnya yang berjudul Justified, Arnold Valentine menulis, dosa yang disengaja pada akhirnya akan menuntun kepada kebiasaan berbuat dosa. Dengan mengulangi hal ini, seseorang akan tiba di satu keadaan di mana hampir tidak mungkin baginya untuk melakukan dosa yang sama, dosa itu lagi. Dia seperti seorang yang jatuh dari lantai 10 sebuah bangunan, pada saat dia mencoba untuk bangkit kembali, tidak diketahui dia sudah jatuh kembali. Maka dengan kata lain, pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk berhenti dari berbuat dosa yang sama. Adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin bagi orang yang melakukan terus-menerus dosa yang sama untuk menganggap itu sebagai dosa. Jadi sekali lagi, Allah tetap mengampuni dosa ketika kita datang mengaku dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, penyesalan yang sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita melakukan dosa, itu akan menjadi tabiat dan pada akhirnya kita tidak akan menganggap itu dosa lagi. Nah, bagaimana kalau cawan lebur yang kita maksudkan di dalam sekolah sahabat itu kita alami, namun bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa? Memang sering kita mengalami pencobaan, kesulitan, penderitaan, dan kita cenderung jatuh.
Tetapi bagi orang Kristen, kita bisa tidak jatuh dalam melakukan dosa bila kita terus memandang kepada Yesus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Memandang terus kepada penyempurna iman kita. Dan di dalam buku Desire of Ages, Nyonya White menuliskan demikian. With him there can be no such thing as failure. Jadi dengan dia, dengan Yesus, maka tidak ada hal-hal seperti kegagalan, kekalahan, ketidakmungkinan atau kekalahan. Kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Filipi pasal 4 yang ke-13. Ketika pencobaan atau tantangan ujian itu datang, kata Nyonya White, jangan menunggu waktu kita untuk menyesuaikan dengan kesulitan-kesulitan itu, tetapi langsung mengambil keputusan untuk melihat kepada Yesus, penolongmu. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita akan dimungkinkan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah orang Kristen itu dilindungi oleh Yesus saat dicoba? Ya, Nyonya White menuliskan hal yang sama. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi melampaui kemampuan kita. Dan Dia setia, Dia menemani kita. Kenyataan kita jatuh dalam dosa bukan berarti kita bisa mempersalahkan Allah. Allah selalu menyediakan pertolongan dan perlindungan. Namun, jika kita menolak untuk mencari pertolongan daripadanya, maka sudah dipastikan kita akan jatuh ke dalam dosa. Jadi carilah Tuhan selama Dia berkenan, maka kita akan mendapatkan pertolongan dalam segala tantangan dan penderitaan kita sebagai orang Kristen. Baik, terima kasih Pendeta. Dan berikut kita mau angkat tentang kata pemurnian. Nah, Alkitab memang mengatakan bahwa Tuhan Allah tidak mencobai manusia, tetapi menguji manusia. Apa bedanya? Nah, secara umum, ada begitu banyak definisi yang bisa kita temukan, tetapi secara umum, pencobaan itu biasanya datang dari sumber yang bukan berasal dari Tuhan. Dan pencobaan itu dirancang untuk menyebabkan orang percaya jatuh dan menjauh dari hubungan mereka dengan Tuhan. Sementara pengujian di sisi yang lain itu berasal dari Tuhan dan dirancang untuk membantu Anda, ya, saudara dan saya, untuk melihat iman kita dan melihat ketergantungan kita pada Tuhan serta membawa kita lebih dekat kepadanya. Nah, satu hal yang perlu kita lihat bahwa seringkali kita berpikir bahwa kita diuji supaya Tuhan melihat apakah iman kita kuat atau tidak. Tuhan tahu isi hati kita, tetapi seringkali kita sendiri yang tidak tahu seberapa kuat karakter kita. Seringkali kita berpikir kita sudah punya iman yang kuat. Padahal setelah pengujian datang, disitulah kita lihat ada titik-titik kelemahan kita yang masih perlu untuk disempurnakan. Jadi secara prinsipnya yang membedakan antara pencobaan dan pengujian adalah tujuannya. Yang satu adalah menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita jatuh, dan sumbernya bisa macam-macam, bisa setan, bisa orang lain, bisa juga dari nafsu sendiri, nafsu alamiah, ya, keinginan daging manusia. Tetapi kalau pengujian, testing itu berasal dari Tuhan, diizinkan untuk menyatakan kemurnian iman kita dan diizinkan untuk supaya kita menyadari bahwa kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang berikut, apa pengertian cawan lebur pemurnian secara rohani? Nah, untuk melihat hal ini, kita kembali menggunakan analogi pemurnian logam, ya. Seperti contoh adalah emas, ya. Emas merupakan salah satu logam mulia yang paling dicari oleh karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kadang di lapangan ketika baru ditemukan, ditambang, emas itu tidak langsung mudah untuk terlihat. Sehingga perlu dua proses yang disebut proses ekstrasi dan juga proses pemurnian. Nah, proses ekstrasi artinya diekstrak, artinya kegiatan memisahkan partikel-partikel besar dan kecil. Ukuran-ukuran yang sangat halus itu harus menggunakan meja getar supaya memisahkan antara yang besar dan kecil. Dan untuk ukuran yang besar biasanya menggunakan proses yang disebut dengan pendulangan. Nah, sedangkan pemurnian ini tujuannya adalah untuk memisahkan emas dari mineral-mineral lain yang merupakan pengotor, semisalnya perak, tembaga, platina, besi, dan sebagainya yang masih menempel pada partikel emas tersebut. Nah, dari sini kita lihat bahwa supaya mendapatkan emas yang murni dan untuk memisahkan dari partikel-partikel kotor lainnya,
maka perlu diadakan pemurnian. Nah, secara rohani apa maknanya ini? Secara rohani adalah ini, bahwa ternyata ketika kita belajar dari proses pemurnian, ini adalah cara Tuhan untuk membersihkan kekotoran di dalam kehidupan rohani kita. Kita berusaha untuk menjadi orang yang saleh, kita berusaha untuk menjadi orang yang setia, tapi tidak dipungkiri sebagai manusia, kadang-kadang juga manusia lama kita masih tinggal. Kita juga masih gemar kepada hal-hal yang sifatnya kedagingan. Dan oleh karena itu perlu proses pemurnian untuk memisahkan emas murni, iman yang tulen, dari kekotoran dosa dan nafsu daging yang masih menempel bersama-sama di dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau begitu pertanyaannya selanjutnya, kenapa harus ada pemurnian? Apa manfaatnya? Nah, melihat hal ini, saya mau baca kutipan dari Roh Nubuat yang diambil dari buku Ministry of Health and Healing, halaman 276, alinea yang kedua mengatakan, hal-hal ini menimpa mereka karena Tuhan memimpin mereka. Jadi, ketika Tuhan menguji, itu karena Tuhan memimpin kehidupan kita. Pencobaan dan rintangan adalah metode disiplin Tuhan dan syarat keberhasilan yang ditetapkannya. Dia yang membaca hati manusia mengetahui karakter lebih baik daripada orang mengenal dirinya sendiri. Tuhan tahu siapa kita, itu sebabnya Dia perlu memurnikan kita. Dia melihat bahwa ada beberapa orang memiliki kekuatan sebenarnya dan juga memiliki kerentanan. Dan kalau diarahkan dengan benar, orang-orang ini dapat digunakan untuk kemajuan pekerjaannya. Nah, dalam pemeliharaannya, dia membawa orang-orang ini ke dalam posisi yang berbeda dan keadaan yang bervariasi, sehingga mereka dapat menemukan dalam karakter mereka yang cacat, yang tersembunyi dari pengetahuan mereka sendiri. Dia memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kekurangan ini dan menyesuaikan diri mereka untuk pelayanannya. Dan perhatikan baik-baik kata analogi yang digunakan oleh Roh Nubuat. Seringkali dia mengizinkan api penderitaan. Nah, ini cocok dengan pembahasan kita ya. Seringkali dia mengizinkan api penderitaan menyerang mereka agar mereka dapat dimurnikan. Jadi dari kutipan ini, saudaraku, yang pertama, Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Dan Tuhan melihat seandainya ada hal-hal yang bisa disingkirkan dari kehidupan kita, maka kita akan menjadi alat yang lebih tepat guna dan lebih berkuasa di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah manfaatnya mengapa kita dimurnikan, supaya kehidupan kita akan keluar menjadi logam mulia setelah kita dimurnikan dari dalam dapur api penderitaan. Kira-kira itulah manfaat dari pemurnian yang bisa kita ambil dari nasihat Roh Nubuat. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita masuk di dalam pembahasan cawan lebur kedewasaan. Apa yang dimaksudkan dengan cawan lebur kedewasaan? Nah, kalau kita buka sekolah sahabat kita, penulis sekolah sahabat kita mengangkat kisah Rasul Paulus dalam menjelaskan akan cawan lebur kedewasaan ini. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 6 dan ayat 7, ya, di sana dikatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga. Ya, jadi kadang-kadang akan ada muncul kemegahan diri sendiri ya. Tetapi aku menahan diriku, Rasul Paulus katakan, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri atau orang lain melihat dia lebih besar daripada pengajarannya, maka ada duri yang ada di dalam dagingnya. Yang disebutkan itu adalah utusan setan. Nah, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging yang dihubungkan dengan cawan lebur kedewasaan. Pertama-tama mari kita melihat beberapa jawaban-jawaban yang diberikan tentang duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Ada 8 jawaban yang dikemukakan oleh berbagai macam sarjana Alkitab. Yang pertama, menurut pandangan Calvin,
duri di dalam daging itu melambangkan godaan rohani, ya. Dan godaan ini kadang-kadang membuat Paulus melalaikan tanggung jawab kerasulannya. Itu menurut Calvin. Yang kedua, duri di dalam daging ini melambangkan serangan dari luar atau juga penganiayaan. Dan ini datang dari orang yang tidak suka dengan pelayanan Paulus. Itu menurut pandangan Luther. Jadi pada saat dia sampaikan tentang Injil, ada banyak orang yang tidak suka dan menyerang dia. Yang ketiga, menurut pandangan Katolik, mereka percaya bahwa duri di dalam daging itu adalah godaan hasrat duniawi. Jadi pada saat itu mereka beranggapan bahwa sama seperti biarawan, ketika mereka berada di dalam tugas mereka, hal yang paling sulit mereka lawan adalah godaan seks. Dan itu juga yang dialami oleh Paulus, yang dirasakan oleh Paulus. Jadi menurut mereka, duri di dalam daging itu adalah godaan atau hasrat seks. Yang keempat, duri melambangkan penampilan fisik. Ya, ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging ini adalah menggambarkan penampilan fisik Paulus, di mana penampilan fisiknya ada cacat yang dia alami sehingga membuatnya itu tidak menarik perhatian orang. Kemudian yang kelima, ya, mereka beranggapan bahwa pada saat Paulus, pada saat itu namanya Saulus, ya, menghadapi satu kejadian di Damaskus, ya, di mana di sana dia buta, dan mereka beranggapan bahwa sejak saat itu penglihatannya tidak pernah pulih. Jadi duri di dalam daging ini adalah masalah mata yang dia alami. Kemudian yang keenam, mereka beranggapan juga bahwa ada masalah epilepsi yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan kemudian juga menurut Tertullian, Paulus ini menderita sakit kepala akut, ya. Sakit kepala akut yang kemudian mereka percaya itu adalah duri di dalam dagingnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Paulus menderita demam malaria. Kita bisa melihat ada berbagai macam jawaban yang dikemukakan tetapi secara sederhana mari kita ambil kesimpulan bahwa duri di dalam daging di sini bisa kita simpulkan adalah satu, yaitu penyakit yang kita derita, ya. Mungkin kita berhasil dalam pelayanan kita diberkati dalam kehidupan kita, tetapi ada penyakit itu menjadi duri supaya kita tidak bermegah diri. Kita menjadi dewasa di dalam rohani kita. Yang kedua adalah masalah fisik, mungkin cacat, disability, ya. Itu bisa membuat kita jadi dewasa agar kita tidak bermegahkan diri. Dan yang ketiga adalah godaan rohani badani yang dialami di sini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apakah itu sudah nasib atau maksud Tuhan? Ya, apakah semuanya itu adalah nasib kita atau maksud Tuhan agar terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita lihat, ya. Rasul Paulus memberikan kesimpulan singkat di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Mari kita lihat catatan berikut ini. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh duri di dalam daging ini Tuhan ambil, Tuhan cabut, ya. Tuhan ambil duri dalam daging ini. Tetapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa, ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengambil kesimpulan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan cawan lebur kedewasaan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita merasa kita lemah, justru disitulah kita akan mendapatkan kekuatan, kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan kita miliki bagi masing-masing kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita tiba pada kesimpulan pelajaran kita pada pekan ini. Kita harus akui bahwa sebagai seorang Kristen kita tidak berjalan di jalan yang mulus, mudah. Tetapi kita akan melalui jalanan yang sulit dan berbatu. Dan ini adalah proses di mana kita
mengalami yang namanya cawan lebur, di mana kita dimurnikan, kita mengalami pendewasaan, dan kita harus akui bahwa memang di dalam doktrin keselamatan kita memiliki 3 tahap. Yang pertama itu pembenaran, di mana ketika kita datang menerima kasih karunia Allah, maka kita dibenarkan dari dosa-dosa masa lalu kita. Kemudian kita mengalami yang namanya proses sanctification atau penyucian, di mana karakter kita dibentuk terus-menerus oleh Tuhan. Dan ini adalah sekolah bagi setiap orang Kristen setiap hari. Setiap hari kita melalui yang namanya tempaan. Kita siap dileburkan. Untuk mana Allah mengetahui seperti apa kita. Jadi, jangan ada seorang pun Kristen yang menganggap dia kuat. Jangan ada yang menganggap imannya begitu hebat. Sebab iman kita di dunia ini belum sempurna. Satu-satunya yang bisa menyempurnakan iman kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan dalam segala kekurangan kita pada waktu kita jatuh, maka di dalam proses sanctification itu, dia terus membenarkan kita ketika kita datang kepadanya dengan jubah kebenarannya sendiri. Sebab itu dengan demikian, kita tidak boleh di dalam mengikuti Yesus menggunakan kekuatan kita. Pada akhirnya ketika kita menggunakan kekuatan Yesus, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Dan iman yang berpaut pada Kristus sebagai satu-satunya alat untuk menang adalah iman yang akan membawa kita setiap hari, hari lepas hari, dibawa kepada hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menerima yang namanya karunia keselamatan. Sebab itu, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kiranya di dalam cawan lebur yang kita alami, maka kita akan terus didewasakan sampai mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, bukan kesempurnaan di dalam kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di surga, kami bersyukur kami boleh belajar daripadamu, dari pelajaran sekolah Sabat, bahwa kami mengalami yang namanya cawan lebur Tuhan. Dan kalau cawan lebur itu datang dalam bentuk penderitaan, baik itu badani maupun mental, kami berdoa kiranya pertolongan kami satu-satunya hanya datang daripada Tuhan. Engkau akan menolong kami, supaya kami melihat setiap kesempatan di dalam mengalami penderitaan sebagai cara untuk mengikuti teladan Kristus, sebagai suatu kesempatan besar untuk kami boleh belajar menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan itu kami tidak anggap sebagai sebuah kutuk, tetapi berkat yang besar untuk menuntun kami mencari Tuhan, penyempurna iman kami, untuk membuat kami melihat kepada Engkau yang sempurna. Dan pada akhirnya kami akan disempurnakan oleh kebenaran Kristus, kami akan dibawa pada kemuliaannya, dan Tuhan datang, kami akan diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Tolonglah kami semua Tuhan, terpujilah Engkau, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.